Salam tabe akan Pahari Samandiai. Pahari, apakah kamu sudah mengenal pahlawan Kalimantan Tengah yang satu ini? Banyak yang tidak tahu siapa itu Cilik Riwut. Meskipun namanya telah diabadikan menjadi nama jalan dan bandar udara di Kalimantan Tengah. Padahal ia adalah sosok yang sangat berjasa bagi Indonesia dan merupakan tokoh hebat dari suku Dayak di Kalimantan. Tidak hanya aktif di bidang militer saja, ia juga menjadi sosok yang berjasa di balik bersatunya Kalimantan dengan Indonesia. Berikut ini kita akan merangkum beberapa fakta tentang kehidupan tokoh Cilik Riwut versi WSB Borneo. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi loncengnya, biar tidak ketinggalan konten yang menarik dari kita. Cilik Riwut adalah orang asli Kalimantan yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Dengan bangga ia menyebut dirinya sebagai orang hutan karena terbiasa hidup di alam liar Kalimantan. Bahkan, semasa hidupnya ia sudah 3 kali mengelilingi Pulau Borneo hanya dengan jalan kaki serta menggunakan sampan. Sejak kecil ia memang merupakan sosok yang sangat dekat dengan alam. Tanpa ragu, ia akan memasuki hutan tanpa baju dan alas kaki, serta hanya mengenakan celana panjang. Mungkin hal itu pula yang membuatnya begitu lincah bertempur di medan perang, meski harus berada di dalam hutan. Indonesia akhirnya merdeka, dan Cilik Riwut dipercaya menjadi perwakilan Dewan Pimpinan Penyelenggaraan Ekspedisi ke Borneo di Yogyakarta. Tahun berikutnya, ia mewakili 185.000 rakyat Dayak di pedalaman Kalimantan, yang terdiri dari 142 suku, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 4 kepala suku, 3 panglima, 10 patih, 2 tumenggung, dan 2 kepala burung untuk menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Dan perlu diketahui, sumpah ini berarti Kalimantan telah menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Para anggota suku ini juga bersumpah akan mempertahankan daerahnya masing-masing dari serangan tentara Nica yang berusaha merebut kembali Indonesia. Cilik Riwut kemudian terjun ke dunia militer dan menjadi komandan pasukan MN-101, Mobiele Brigade MBT atau TNI Kalimantan. Ia juga mencatatkan prestasi di bidang militer karena kesuksesannya sebagai komando penerjun payung pertama AURI pada tanggal 17 Oktober tahun 1947. Sejak saat itu tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Sebagai tentara ia memiliki pengalaman perang di sebagian besar Pulau Kalimantan dan Jawa. Pangkat terakhirnya di bidang militer adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Setelah era peperangan telah berakhir dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Cilik Riwut beralih ke dunia politik demi membangun Kalimantan. Ketertarikannya dalam dunia tulis-menulis membuatnya memutuskan untuk menjadi wartawan. Tahun 1940, ia sudah menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Pakat. Di kurun waktu yang sama ia juga bekerja sebagai koresponden harian Pemandangan. Dalam bidang jurnalisme, yang turut menyumbangkan tenaga dan pikiran dengan menyebarkan berita seputar pergerakan nasional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi, kiprahnya di dunia pers tidak berlangsung lama karena Jepang mendarat di Balikpapan tahun 1942. Bukan saja nasionalis, ia juga sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan leluhurnya. Ia selalu menekankan pentingnya untuk tetap mengingat asal-usul kita sebagai manusia. Baginya, kebudayaan adalah sebuah identitas yang harus dipelihara.
Ideologinya ini tertuang dalam beberapa karyanya, berupa buku yaitu Kalimantan Memanggil tahun 1958, Kalimantan Membangun tahun 1979, dan Manaser Panatau Tatuhiang atau Menyelami Kekayaan Leluhur tahun 2003. Lewat tulisannya, ia banyak mengenalkan dan mengabadikan kebudayaan suku Dayak yang perlahan mulai luntur. Itulah beberapa fakta tentang Cilik Riwut versi WSB Borneo, yang namanya kini telah diabadikan sebagai bandar udara di Kalimantan Tengah. Sebagai seorang warga negara Indonesia, ia memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, dan turut berperan dalam persatuan Republik Indonesia. Sebagai seseorang dari suku Dayak, ia memiliki komitmen tinggi dan lebih mementingkan kemajuan daerahnya. Tidak heran, jika beliau menjadi sosok yang begitu dihormati karena perilakunya yang mulia tersebut. Jangan lupa untuk selalu menantikan konten terbaru dari kita, dan selalu jaga kesehatan kamu semua. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya, cuma di WSB Borneo.